tentunya permasalahan, kemudian nanti akan kita diskusikan supaya kebenarannya apa sih sebenarnya implementasi atau tata kelola kebencanaan di Kabupaten Tegal ini apa sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Karena di sini tentu bicara kebencanaan ada BPBD selaku stakeholder utama, tentu ada juga dari Dinsop dan Kapolres DLH di sini. 90% kejadian bencana di Indonesia itu karena hidrometeorologi. Jadi kemarin itu dari Januari itu istilahnya hidrometeorologi, hujan yang sangat besar, dampaknya luar biasa. Isu pertama itu mohon maaf karena Pak BPD yang di Bogor karena unsur KRT tadi ada juga di sana yang ada sama dengan akademisi untuk tahun 2020 kalau tidak direfocusing. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ranking-ranking tadi yang disampaikan oleh Mas Bambang, betul Mas Bambang. Di Tegal ini juga termasuk minimarket jangan apa namanya yang mall-mall ya. Kalau tinggi minimarket saja, semuanya ada Mas. Dari mulai gunung sampai ke bawah. Kemudian kegiatan di 2021 kemarin betul sekali karena faktor La Nina sehingga di Tegal di Indonesia ini terdampak oleh faktor itu, dan di Tegal sendiri terjadi semacam apa namanya air di sini, air banyak sekali sehingga menjadi kelembaban tanah itu di Tegal itu sangat luar biasa, bahkan dikatakan 100% lah bisa, sehingga bisa menyebabkan semacam tadi di Selirit itu karena kelembaban tanah yang luar biasa, di bawahnya tanah itu menurut peneliti dari UGM pernah diteliti juga, pernah dibuat kubur itu ada tanah litek itu lempung yang tanah bergerak sehingga tanah di atas agak keras, di bawahnya litek sehingga apa namanya tanah di atasnya bergerak-gerak terus. Itu yang menjadikan di daerah patahan-patahan Bakung itu seperti itu. Kemudian kami juga mengevaluasi berdasarkan kegiatan di sana, itu kayaknya ada semacam akibat dari pembangunan di sana. Dulu sebelum ada kolam-kolam yang ada di atas sana, itu tanah air mengalir kecil-kecil, tidak terlalu banyak. Tapi sekarang adanya Kalimus itu, mohon maaf, itu mengakibatkan si air itu masuk ke dalam tanah, ke celah-celah itu lebih banyak lagi. Akhirnya bisa membuat gembur di bawah tanah itu. Dan akhirnya tanah di sana bisa dikatakan yang tadi dikatakan sampai 5 atau 6 tahunan terjadi lagi. Padahal itu merupakan tanah patahan sampai ke Batunyana, sampai ke timur, sampai ke barat sana. Itu apa namanya pandangan dari kami BPD, sehingga masyarakat perlu diedukasi, masyarakat perlu diberitahu apa mengapa terjadi semacam itu, bukan karena ular-ular atau ular si kasur datang kepada siapa ke sana, tidak, tapi karena situasinya seperti itu, air yang begitu banyak sehingga tanah bisa menjadi gembur dan 100% bisa gembur atau basah semua. Demikian Mas Bambang, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bang Juliana. Lama sekali kami sosial fokus dan Pak Camat dan yang lain. Yang pertama saya sampaikan bahwa isu yang terkait dengan lingkungan sekarang adalah ada 3. Saya tambah 1 bonus. Yang pertama betul sampah. Sampah di kita adalah skopnya nasional, tetapi Kabupaten Tegal juga ikut di dalamnya karena pola hidup masyarakat berbeda dengan dulu. Kalau dulu orang pakai godong Mas, semua pakai godong jati, pakai produk yang yang diakui. Tapi sekarang itu penggunaan plastik, industri plastik luar biasa, sehingga ini masalah itu tidak hanya di laut, tetapi juga di dataran rendah maupun sampai dataran tinggi. Sehingga pertama sampah itu posisi Kabupaten Tegal tahun 2018-2019 masih di angka 4%. Targetnya 30% pengurangan. Sekarang posisinya sudah naik menjadi 18,1%. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi
kita sampai ke angka 30. Dan nasional juga mentargetkan Jakselanas, Jakselanda 30%. Sebentar lagi hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Kabupaten Tegal akan meluncing Kabupaten Merdeka Sampah, Desa Merdeka Sampah, dimulai dari Desa Merdeka Sampah. Semua desa harus peduli terhadap sampah, tidak hanya desa, tetapi individu atau masyarakat. Yang kedua, isu yang kedua adalah isu kualitas air. Kualitas air menduduki ranking yang kedua setelah sampah. Di Kabupaten Tegal, menurut saya, posisinya rendah sekali, 31,11, di bawah 50%. Nah, ini yang menjadi PR kita karena apa? Karena pertanian pakai pestisida, lalu limbah-limbah domestik mengalir ke sungai, limbah-limbah industri, dan semakin banyak industri masuk ke sungai. Ini rendah sekali kualitas lingkungan itu, yang terendah justru malah kualitas air. Yang ketiga, yaitu kualitas tutupan lahan. Kualitas tutupan lahan 50,55. Ini yang masih menjadi PR kita. Sehingga pada malam hari ini kalau ada salah sehat menjadi solusi. Sebetulnya Pak Kepala Dinas Sosial, saya sudah menyampaikan pada Pak PLT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, persoalan indeks kualitas tutupan lahan itu tidak bisa diselesaikan oleh kabupaten saja, karena ada kewenangan yang menjadi tanggung jawab provinsi, yaitu kehutanan atau kehutanan. Hari ini malam ini kalau dari Perhutani hadir atau KPH mungkin akan bisa memberikan solusi. Perlu kami sampaikan juga, mestinya kalau malam ini ada Pak Kepala Dinas Sosial Brebes, sebetulnya Gunung Slamet itu kalau mau dikeroyok untuk penyelesaian percepatan, maka perlu ada pembahasan Purbalingga, Banyumas, Brebes, Pemalang, Tegal. Itu akan ada percepatan karena faktor tutupan lahan kita ada masalah. Ada angkanya 164,88 hektar, sangat kritis. Lalu ada angka 930,64, itu kritis. Nah, ini menjadi PR kita. Tagana menjaga alam ini kita bisa lebih fokuskan, karena pada saat ada bencana Pak Sekda kadang-kadang datang semua bawa ponggol misalnya gitu, datang semua bawa sembako, tetapi tadi ada hal-hal pencegahan yang bisa kita lakukan juga. Bagaimana supaya tanah longsor tidak lagi terjadi, bagaimana kalau banjir itu kemudian terkurangi. Tadi sampai rencana makronya tadi beliau Kepala Dinas PLH gandeng bareng ini ada Kepala Dinas Sosial Brebes. Jadi sebenarnya sumber daya manusianya itu tinggal kita berbagi peran, sinergitas, siapa berperan apa. Dari PMI juga luar biasa. Kadang-kadang kami tidak punya apa-apa, kadang-kadang calling saya dengan Pak Imam, Pak minta tolong kita belum siap dapur umum. Oke, PMI kirim dulu bonggolnya. Kalau misalnya banjir berarti nomor satu pasti tidak bisa masak, berarti adalah yang siap saji. Tetapi kalau misalnya di sana tanah longsor, puting beliung, pasti ada peran BPBD yang punya logistik. Teman-teman relawan membantu pada saat kami juga teman-teman di lapangan, kita punya sistem layanan rujukan terpadu Pak yang kita coba bangun. Mudah-mudahan nanti Pak Kades gaya bersambut, ada puskesmas pada saat ada persoalan apapun, kita by sistem bisa saling membantu. Karena siapa yang bisa memberikan layanan itu, di situ kita akan sandingkan rujukannya.
Nah, mudah-mudahan dengan adanya SRSM ini persoalan-persoalan penanganan bencana bisa kita petakan mana yang prioritas, kemudian siapa yang nanti akan berperan di situ, baru-baru bergandengan tangan, sistem terbangun, network terbangun, potensi-potensi yang ada ini kita bisa sandingkan bersama Mas Bambang. Saya kira itu mudah-mudahan kita ada solusi bersama, apalagi situasi di dataran tinggi ini luar biasa. Kami tidak serta-merta bisa langsung bawa bantuan misalnya, tapi memang kita berusaha. Teman-teman yang ada di lapangan minimal asesmen dulu yang dibutuhkan apa, kemudian kita koordinasikan dengan BPBD, kita koordinasikan dengan PMI, kemudian secepat mungkin negara ada di situ. Di samping kita mencoba untuk itu menggali kepedulian masyarakat. Bagaimanapun tadi Ibu Bupati sampaikan, tidak mungkin bencana ditangani oleh pemerintah tok. Kita harus bareng-bareng karena dengan masyarakat, apalagi kalau di desa, sebenarnya kita sudah punya Peraturan Bupati 87 tahun 2017 penanganan pelayanan sosial dengan sumber dari APBD. Pada saat ada bencana tidak bisa ada bantuan dari manapun, desa sangat mungkin menganggarkan. Jadi supaya akan lebih ringan seperti itu. Pertanyaan saya spesifik langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. Begini Pak, untuk Gunung Selamat itu mencakup 5 kabupaten ya Pak. Nah sampai hari ini Gunung Selamat itu belum memiliki status wilayah. Ya sampai hari ini masih taman hutan wisata. Nah pertanyaan saya, bisakah untuk ke depan Gunung Selamat itu pengukuhan wilayah Pak minimal adalah sampai ke Taman Nasional Gunung Selamat, sehingga nanti batas zonasinya jelas Pak, zona inti, zona rimba, sama zona pemanfaatan. Mungkin dengan pengukuhan wilayah ini bisa menjadi salah satu solusi penyelamatan hutan yang ada di Gunung Selamat. Terima kasih Pak. Kami dari atas ada hal yang mau saya sampaikan terkait kebakaran hutan yang tahun belakang terjadi di Batak Sawangan. Tadi disampaikan bahwa itu merupakan kewenangan provinsi. Yang kami tanyakan itu tidak lanjut Pak. Sampai sekarang kami melihat belum ada itu untuk tidak lanjut terkait pencegahan dan penanganan. Terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, saya Kamal Fuadi mewakili teman-teman dari Tersabuni. Berkenaan dengan pembicaraan kita pada malam hari ini, saya ingin bercerita kemarin bulan lalu tepatnya, Pak PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jateng mengunjungi salah satu lahan kritis yang ada di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Sigedok, Dukuh Sawangan, Kecamatan Bumi Jawa. Pada waktu itu kami mendampingi beliau berdiskusi dan menunjukkan langsung apa yang biasa disebut sebagai deforestasi. Jadi ada alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian secara besar-besaran. Dan ini selama ini yang menjadi salah satu konsen kami. Tetapi jangkauan kami, kemudian kewenangan kami ini sangat terbatas. Betul tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, bahwa kewenangan soal hutan ini ada di provinsi. Nah kemarin kami melihat ada itikat dari provinsi untuk menyelesaikan ini. Namun demikian, kami melihat sebenarnya ada pihak lain yang perlu secara serius digandeng. Dan pada malam hari ini ternyata tidak hadir dari Perhutani. Karena kalau dianalisis, sebetulnya tanggung jawab mengenai persoalan ini ada di Perhutani. Nah, kami selama ini mengalami kebingungan. Sementara
kami konsultasi dengan DLH juga tidak ketemu solusinya. DLH kabupaten tidak punya kewenangan mengenai hutan. Alhamdulillah kemarin Kepala Dinas LH Provinsi datang dan kami sudah menyampaikan, kami selama ini menunggu. Jadi adakah keseriusan untuk menangani persoalan ini? Karena ketika saya, teman-teman relawan berhadapan-hadapan dengan pemodal, berhadapan-hadapan dengan petani, ini yang kami tentang persoalan ekonomi, urusan perut. Nah, mereka yang kemudian terlibat berani mati-matian untuk mempertahankan apa yang sedang mereka lakukan. Nah, kalau aturan tidak ditegakkan, ini akan selamanya seperti ini. Tadi apa yang menjadi pertanyaan teman kami soal kebakaran hutan. Jadi kejadian terakhir kebakaran hutan di lereng Gunung Slamet disinyalir ada indikasi unsur kesengajaan. Jadi pembakaran hutan dengan tujuan untuk alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, ya apa yang kami lakukan menjadi percuma. Belakangan ini kami melakukan penanaman terkait dengan mata air. Di bawah ditanam, tapi di atasnya sebenarnya sudah muncul. Akhirnya apa yang kami tanam kemarin tersapu oleh banjir. Jadi kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, akan semakin memperparah keadaan dan menambah perbendaharaan bencana yang ada di Kabupaten Tegal. Kalau tadi dari BPBD menyampaikan sementara ini masih minimarket, mungkin bisa menjadi supermarket. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah dulu, nanti saya tidak bisa langsung menjawab iya atau tidak, tapi harus ada, karena selama ini kan belum pernah, harus ada diskusi di sinergitas antara OPD nanti di level dulu, nanti baru kalau mungkin lagi akan di tingkat provinsi, nanti biar dilihat apakah tentang status wilayah ini hanya Kabupaten Tegal saja atau menyangkut wilayah yang mengitari Gunung Slamet. Sehingga ini juga butuh proses dan butuh waktu. Ini mudah-mudahan nanti menjadi catatan kami, dan mudah-mudahan catatan itu tidak kami biarkan, tapi kami tindakan itu untuk koordinasi dan seterusnya. Yang kedua, karbohidrat ini pencegahan yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas Sosial tadi harus diupayakan. Sebetulnya di wilayah Kabupaten Tegal, Gunung Slamet ini sebetulnya sudah ada sirine. Artinya begini, komunitas itu sudah bagus di sini. Begitu ada sesuatu di sana, maka langsung sudah ada info-info sampai kepada pemerintah Kabupaten Tegal. Contoh, kemarin ada atau terjadi orang masuk dengan menggunakan jaket geothermal di belakangnya. Ternyata memang itu diduga dari salah satu perusahaan yang mengerjakan geothermal. Di sini sudah geger, Pak. Tahu persis. Sudah geger, dan saya langsung mendapatkan informasi itu. Kami lacak dan kami datangkan BPD itu. Kami pertemukan dengan komunitas. Ternyata ramai dan asik, dan ternyata kegiatan geothermal untuk Kabupaten Tegal masih belum ada. Tetapi memang dulu pernah ada bukan pengelaburan, Pak, tetapi memasang titik-titik ordinat supaya nanti kalau memang di sana gagal, kemungkinan akan masuk sini. Nah, ini yang sekarang masih aktif itu di daerah Banyumas dan daerah Brebes ini, Pak, malah di daerah Tonjong sana ke Pakuyan ke atas ya. Mudah-mudahan Kabupaten Tegal tidak termasuk. Tetapi kalau media kami pesan supaya tidak sembarangan, supaya ada izin dan seterusnya. Jadi di sana sudah ada sirine, sehingga sirine ini kalau bisa betul-betul dipelihara, walaupun sirine bukan sirine
mesin atau elektronik, tetapi ada aktivitas komunitas ini luar biasa, sehingga alhamdulillah ini sudah bagus. Nah, kalau ada yang naik ke Gunung Slamet, betul-betul screening di pintu masuk mau naik itu harus betul-betul ditanyakan atau digeledah, tidak boleh membawa apa dan seterusnya, dan harus ada stressing untuk menjaga supaya tidak terjadi kebakaran. Yang berikutnya, yang ketiga dari Mas Kamal, ini alih fungsi hutan, betul memang itu tidak bisa hanya diselesaikan tingkat kabupaten. Maka nanti mohon dengan Pak Kepala Dinas Sosial apakah nanti ada agenda. Yang jelas saya dari Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya peristiwa itu kami sudah komunikasi dan Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah sudah turun yang tadi disampaikan Mas Kamal dan sudah ngecek langsung ke sana dan sudah tahu permasalahannya. Dan saya juga menyampaikan usulan yang sama, mohon diagendakan di tingkat provinsi supaya ini selesai. Saya kira itu, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu, jawaban luar biasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang saya hormati teman saya ini, Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Memang ini saya ajak ke sini untuk bisa mendengarkan apa yang didengar pada diskusi ini. Tepuk tangan ini. Harus saya hormati Kepala Dinas Sosial Brebes, tepuk tangan ya. Teman-teman semuanya, Kepala Dinas, Pak Mukhtar, Bu Nur, Pak Camat, Bapak Kemcam, dan semua teman-teman semuanya, sungguh luar biasa dan selamat ulang tahun Tagana yang ke-17. Berarti sudah akhir balik dan dewasa, siap nikah. Setelah mendengar tadi diskusi, saya bagi berarti ada 3, Mas. Pertama tingkat kabupaten, yang kedua tingkat provinsi, yang keempat adalah tingkat nasional. Tingkat kabupaten nanti segera saja Pak Mukhtar kami kumpulkan dinas-dinas terkait ya, dan ini sudah sering terjadi dan alhamdulillah dengan pasukannya masing-masing BPBD juga kita suwe ora selesai, tetapi setelah kita koordinasikan 2 minggu Sungai Kemiri selesai ya. Nah ini kerjasama yang sudah teruji ya bersama relawan-relawan semuanya, PMI, Tagana dan semuanya masyarakat. Nah ini kita coba untuk bisa potensi ini kita kembangkan ya. Jadi tingkat kabupaten, Bapak Ibu sekalian, saat ini teman-teman semuanya kita mengalami bencana yang paling tidak 2 bencana. Bencana dampak pandemi COVID-19, bencana sosial, kemudian bencana alam. Bencana alam ini ada bencana tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kebakaran. Apa yang terjadi? 4 unsur kehidupan: air, tanah, angin, dan api. Nah ini. Nah ini untuk menjawab kita semua ya. Maka kita nanti diskusi ini kita harus berakhir dengan komitmen. Pertama, komitmen masyarakat. Tadi saya sudah diskusi dengan Habib juga. Komitmen masyarakat terkait kebakaran yang kemarin ya. Saya mengawal betul, bahkan sampai naik trail itu dengan masyarakat Sawangan itu sampai ke pos 1, dan di sana kita diskusi dilalui dengan Dan Ramil yang dari Brebes ada di sana. Diskusi ternyata itu ada dugaan disengaja, dugaan jadi orang dugaan disengaja. Jadi tadi Mas Kamal tadi ya setengah betul harus kita buktikan. Dari hutan ke pertanian ini masalah perut ya kan. Nah kita harus komitmen sosialisasi masyarakat bahwa 4 unsur tadi ini adalah skenario Allah, yang mana skenario Allah sekaligus Allah memberikan rumusan adalah sebab akibat. Ya sudah itu. Sebab ini dan ini. Tadi habis setuju semuanya adalah ulah manusia.
Nah ini harus betul-betul ditekankan pada masyarakat itu. Ulah manusia dan ini berdosa, gitu. Nah, itu. Nah yang kedua, yang sisi dari banjir itu dampaknya luar biasa. Dari pusat Gunung Slamet mengalir sampai Dampiak. Dampiak itu pusatnya campuran macam-macam, luapan laut, sampah, air, wes di sana. Banjir segini, banjirnya segini. Itu alat banjirnya kalau air lautnya ini wajar roto. Jadi aku besar butuh apa masyarakat sedotan, asing sedot gini, sedot balik meneng. Nah lucu loh. Nah ini semuanya dampak dari olah kita, ya. Kemudian untuk tadi kebakaran, ya, status Gunung Slamet, saya tadi bisik-bisik dengan kepala dinas sosial, bisa lah antar kabupaten ini, antar sekda dan OPD-nya kumpul ning Gunung Slamet, Uci, rembugan, gawe apa namanya, action. Kemudian kita sama-sama ngadep menteri. Nah ini, syukur-syukur kalau perlu antar bupati nanti setelah sekdanya rembugan apa permasalahannya dan solusinya, antar menteri MOU dan sekaligus menteri sudah. Ini luar biasa. Bisa ya? Bisa ya? Ya, oke, ya ini bisa. Bersama kita bisa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka dijadwalkan Mas. Dijadwalkan COVID, karena mau pilih ya, antara 5 kabupaten ya. Kuncinya siap ya Pak. Ya, kuncinya siap. Ini Pak Wisata Rano, ya. Itu. Wes, insya Allah lah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan SDM tadi ya Pak. Ya. Saya mohon ya, waktu saya pertama awal tahun, saya sudah diberi masukan oleh Bupati arahan bahwa Pak ini sudah mulai musim bencana. Ya enggak Mas. Nah, tak kumpul ke semua lini ABRI, TNI dan sebagainya, Polri dan sebagainya. Nah, kemudian presentasi. Saya bilang sama BPBD, kui antar kecamatan. Nah, ini perintahnya Bupati tadi, pemetaan. Identifikasi. Aku wis perintahkan karo camat, petakan gambar-gambar disusun di kabupaten, kemudian dipesani Bupati dan Forkopimdanya bisa diutamakan. Nah, camat-camat tertentu saja yang ngirim. Nah, yang terjadi. Sebetulnya itu pemetaan dan menujunya ke anggaran. Tapi nggak usah khawatir, ya. Kemudian saya kumpulkan tindak lanjutnya OPD. Ingat ya Mbak Nur ya, diwakili dengan ini ruangan sekda, ruangan Bupati. Ayo, saya ini logistiknya diinventaris. Dinas apa? Dengan sing setiap saat gawe bungkusan ponggol no, nggak ada Pak. Aduh gitu, ada di PMI, ya. Terus BPPD dan sebagainya. Ketemu nih, dinsos cuma peralatan dapur, isinya mau Mas. Nah ini orang ini dilokusing, tidak dilokusing. Tapi saya masih apa namanya, masih tenang karena saya punya anggaran BTT, ya BTT dana tak terduga itu 6 miliar. Tak kontennya BPBD gitu kan, sirik segera. Terus kemarin mana yang Gunungan Batu Agung sampai DPU, kepala DPU sama BPD geret Pak dia, ya segera gila masyarakat bungok-bungok, ya. Nah tadi sudah mulai numpuk tanah pasir. Nah ini cepat loh Mas ya. Jadi 6 miliar itu kita sediakan anggaran itu, ya. Sehingga Mas kebersamaan dari masing-masing, dan saya terima kasih pada relawan-relawan. Bahkan saya selaku ketua pramuka tiap kecamatan sudah tak beri 55 relawan dari pramuka peduli. Ya. Monggo kami beri ya stimulan gitu ya. Jadi bahkan sekarang ada berita-berita bencana saya sudah bisa cepat untuk bisa mengetahuinya gitu, dari pramuka. Kemudian untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, saya tadi memberikan tekanan. Yang pertama adalah bahwa ada beberapa hal teman-teman semuanya, harapan dari Ibu Bupati tadi
saya berharap ada pemetaan, Mas. Kecamatan kalau dibantu, ya, perlu ada rapat khusus pemetaan titik-titik mana, ya, dari mulai 4 unsur haji. Nanti akan saya buatkan surat untuk titik-titik itu, dan bunur nanti kita sama-sama stok logistik untuk kita siapkan, ya, logistik, karena bagaimanapun juga masyarakat kena bencana, tanah longsor, rumah rusak, kena puting beliung, mereka nggak sempat masak. Nah, itu kedaruratannya di sini. Sehingga Bapak sekalian kita petakan nanti, ya memang ini sudah berjalan, ya, karena ada bencana rutin, ya, bencana rutin tahunan, ya, ini yang harus masuk rutin tahunan kok rutin terus, tidak ada orang pencegahan gitu kan, ya. Jadi pra bencana ini penting, pemetaan tadi Bupati, pra bencana, terus proses bencana, ini kesigapan, peralatan dan sebagainya, kemudian pasca bencana, evaluasi. Nah ini, yuk kita menjelaskan pasca bencana ini untuk mengevaluasi betul-betul dari mulai SDM tadi, kemudian dari penyebab, kemudian solusi. Itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. PDMS itu luar biasa loh. Kalau sekarang Pak Jalan lihat, bencana yang sekarang itu, misalnya kemarin ada bencana di Jakarta itu sudah mengumpulkan uang begitu hari H, Mas, kapan-kapan langsung hubungi media massa, sehingga teman-teman relawan, saya kira penting ketika terjadi bencana juga membuat informasi yang valid, kemudian bisa diinformasikan keluar sebagai publish. Karena dengan cara itu orang di seluruh dunia bahkan dia bisa datang untuk memberikan support. Kemarin dari USAID, ya maksud dia, USAID datang ke Segedong Pak, beliau menyampaikan ada informasi ini dan dia dengan istrinya hadir untuk memberikan bantuan. Saya kira ini jadi hal yang penting terkait dengan sumber daya. Mohon kiranya ada memang organisasi yang di bawah pemerintah, tapi ada juga non pemerintah, swadaya. Nah, kami sangat berharap melalui pemerintah ini adakan sebuah rangkulan untuk teman-teman ini diberikan sebuah support pembinaan atau pelatihan yang berkaitan kapasitas. Kalau pramuka tadi sudah tentu ada kapasitas dari atas. Nah, teman-teman ini termasuk misalnya ada galas di sini, ada kepala dan organisasi yang secara institusi itu lepas, tapi jangan tanya tentang di lapangannya Pak. Jadi betul-betul itu. Jadi kan luar biasa. Tapi mohon untuk kapan waktunya kapasitas sumber daya ini harus kita rawat. Harus kita rawat, harus kita support dan hanya maaf ya, disupport kaos saja bagi kami senang sekali. Jadi jujur ya Pak. Kemudian Kabupaten Tegal di daerah bencana, ya. Sehingga dari BPD apapun dari Dinsos kemudian daerah yang terkait dengan bencana itu pasti prioritas, ya. Sehingga saya mohon anggaran-anggaran segera untuk usulannya itu betul-betul valid datanya. Termasuk pelatihan tadi, ya. Kader-kader yang luar biasa ini, relawan-relawan yang biasa, kemudian Taruna Siaga bencana yang luar biasa, ini harus diinformasi. Jadi COVID-19 menjadi tatanan baru, mengubah dunia nyata menjadi dunia maya. Ya, tidak perlu duduk tinggi-tinggi, tetapi sekarang adalah informasi yang harus luar biasa. Ya, mudah-mudahan doakan Kabupaten Tegal ini malah justru mengutamakan gedung sisi informasi, di sana servernya nanti akan diperkuat. Di Kominfo ini adalah menjadi sarana untuk kita berkomunikasi dari mulai desa terpencil sampai ke kabupaten dan ke atas ini. Nah, harapannya nanti kalau yang diharapkan pelatihan-pelatihan tadi, tolong Mas Dwi untuk bisa dirancang sebagai kenang-kenang panjenengan. Ya. Terima kasih. Langsung dijawab ya. Saya bacakan. Di ruang aku sini. Ini dari PLT-nya Pak Widi. Pak Widi Hartanto, ya semoga PLT-nya hilang. Jadi untuk rehabilitasi hutan sudah dikoordinasikan. Ya memang Pak, nek musuh pusat baik perhutani maupun BPDAS itu angel. Tapi sudah kan nantinya dilakukan rehabilitasi lahan. Entah kapannya nggak tahu. Tapi provinsi saya jawab lagi, dia sedang siap untuk mengkoordinasikan apa tadi yang diinisiasi Pak Sekjen. Nah memang tadi saya tanya lagi, Mas, yang kok sudah naik tadi dia sudah komunikasi ini dengan Pak Salon. Betul, memang baru tahap survei. Tahap survei belum dilakukan kegiatan pengeboran. Ya survei saja lah.
ya mungkin masih ada potensi kandungan gas alam ataupun yang lainnya. Dan tentunya ini tadi terkait dengan bencana, ya tadi betul siapkan logistik, termasuk kita juga ya provinsi kalau semuanya bersama-sama kayak kemarin ya kepondal-pondal Pak Sekda. Nah, kalau beras cukup, tapi nek beras-beras dong nek lauk pauk ira ono. Apakah masyarakat sudah bencana terus sambil metiki. Nah, ini juga bersama-sama dulu untuk dapat menyiapkan lauk pauknya ya rakyat seperti. Ojo pauk. Kadang-kadang kalau saya ditelepon saya teleponnya ke Pak Rudi. Pak Rudi masih ada kirim. Lauk pauknya nek beras sih akeh. Nah, nek lauk pauknya mangan masuk sego putihan mutih. Udah berhubungnya. Dan ini juga saya kami terima kasih ini malam-malam sudah ada kesepakatan dan pemahaman yang sama terkait kita semuanya. Tapi intinya ya kebersamaan tadi sinergitas aksinya baik provinsi, kabupaten, kota dan pusat. Karena kita juga tidak terlepas dari pusat, sumber dayanya banyak yang di sana. Kita sih cuma mengatakan ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dan ini juga perlu upaya kita semuanya tidak jemu-jemunya dan masyarakat juga perlu dipahamkan. Tidak hanya tadi jadi penonton. Kadang-kadang kalau masyarakat kalau terjadi bencana harus ini, makanya tadi saat sambutan ini harus para tagana yang juga harus cerdas dan juga hebat dalam berkomunikasi dengan masyarakat. 85-90% masyarakat selamat itu kan karena dirinya sendiri, bukan dari bantuan orang lain. 10% pun bantuan orang lain memudahkan selamati. Makanya harus mereka menyelamatkan diri sendiri, itu penting. Dan ini tagana juga program tagana masuk sekolah, terus apalagi komunikasi yang lainnya, termasuk juga untuk menjaga alam ini. Nah, itu juga pengeluaran semuanya, meskipun perhatian tadi Mas ya masih kurang ya. Kita akui bersama Pak Iga ya, tapi itulah khususnya tadi Bupati ya keterlibatan semuanya itu karena tadi dalam tanda petik Bapak itu ikhlas. Terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Relawan, tapi jangan diulang-ulang kata-kata saya relawan. Ikhlas dan melawan jangan. Oke, mungkin itulah penekanan saya tadi dari provinsi mendukung sekali dan akan dikoordinasikan lebih lanjut. Tadi Pak Widi, PLT-nya sudah oke semuanya. Dan yang untuk bencana ini memang karena sudah bertahun-tahun harus direncanakan, tidak hanya jadi obat merah. Obat merah, wes. Oh iya, sesuk tahun meneh, ya ngono meneh. Dikit obat merah meneh. Ya memang itu semuanya, termasuk juga kalau tadi cerita ya perlu penanganan. Kalau di Semarang itu juga ada tanah patahan yang lewat Gobel lama, terus patahan terus. Ya sudah diberi apapun, nanti juga begini lagi. Diricit lagi juga begini lagi. Sampai sekarang masih begitu, belum ada penanganannya. Dan itu memanjang sampai menikah, muntah. Memanjang. Jadi itu belum ada karena memang patahan tiap tahun mesti turun, ditambah lagi jadi harus turun lagi. Mungkin itu atau belum Mas? Terima kasih, tepuk tangan tentunya. Menurut rekan-rekan relawan yang saya hormati, saya ingin menggarisbawahi kaitannya dengan tantangan dan memang harus kita serius betul kaitannya terjadinya pengalihan lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Yang ini memang Kabupaten Brebes mengalami betul tahun-tahun terakhir dampaknya luar biasa. Jadi nggak pernah ada si rampok itu sampai banjir bandang di Kabupaten Brebes. Ya Pak, luar biasa sehingga memang kami pemerintah Kabupaten Brebes sebenarnya sudah berkali-kali ketemu dengan buruh tani dan memang tadi kata Mas siapa tadi memang ini urusan perut, jadi penyelesaiannya harus memang menyeluruh. Dari buruh tani menawarkan beberapa alternatif yang artinya mengajak masyarakat biar tetap perutnya terisi, tapi dengan cara merubah menanam pohonnya.
ini kayaknya sedang dikejar-kejarnya menanam kopi misalnya, atau tanaman keras yang lain dan sebagainya. Tapi ini tidak mudah, karena sekali lagi orang biasa gampang mendapatkan uang, kemudian untuk merubah dengan jangka lebih panjang. Namun kita tidak boleh putus asa. Maka kuncinya tadi yang dikatakan oleh Pak Sekda, memang kita harus serius betul, Pak. Kita kumpul antar daerah, duduk bersama, sangat setuju, termasuk melibatkan aparat, karena sekali lagi barangkali dengan pola kita bersama-sama menegakkan aturan, memberikan alternatif solusi kepada masyarakat biar perutnya nggak lapar. Mudah-mudahan ke depan dibantu oleh teman-teman relawan dari unsur apapun, giat bersama untuk sekali lagi, karena ke depan kalau dibiarkan sudah semakin parah. Yang saya dikhawatirkan itu tadi sumber mata air yang menjadi pemasok utama di wilayah kita akan semakin berkurang. Nanti minumnya dari mana? Apakah kita harus nyedot air laut di juga jadi air minum? Ini teknologinya kita belum mampu ya. Maka memang tantangan kita bersama semacam itu. Mudah-mudahan saya bangga hari ini bisa hadir di aula kecamatan di Jawa untuk menyaksikan teman-teman relawan dikomandani oleh Dinas Sosial untuk menyatukan tekad bersama-sama kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi bencana apapun yang ada di wilayah kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan nanti apa yang hari ini kita sepakati, kalau di actionnya ya Pak ya, yang penting adalah aksinya. Untuk aksi memang sekali lagi kita butuh kesabaran dan komitmen yang kuat untuk bersama-sama kita bersatu padu, bergandeng tangan, karena ini wilayah yang saling berkaitan. Kalau hanya Tegal saja, kabupaten yang lain diam, ya nggak ada artinya. Memang harus bersama-sama. Karena komandannya Pak Arso memastikan Pak Gubernur memerintahkan kepala daerah terkait untuk bicara serius menangani hal ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Ludes. Bapak sekalian, waktu subuh itu jam 4 lebih, masih lama sekali. Rasanya kalau diteruskan itu bisa sampai subuh ya. Dan teman-temannya tidak semangat, tapi karena beliau Bapak narasumber dan dari misi juga karena bersedia juga beristirahat, saya kira nanti tetap ada pertemuan lanjutan ya Pak. Kami berharap kita ada pertemuan, kalau ada pertemuan teman-teman relawan diajak. Barangkali dari kami, teman-teman ini bisa memberikan sedikit warna dalam terkait dengan lingkungan. Hadirin yang saya hormati, tanpa terasa waktunya sudah cukup malam, dan saya kira malam ini untuk target kita beberapa sudah ketemu Pak. Terima kasih. Dan paling akhir ini menjadi satu quote untuk pertemuan malam hari ini: bersinergi untuk mencari solusi dan bersinergi melakukan aksi. Jadi bukan hanya bersinergi untuk melakukan mencari solusi saja, tapi juga ke depan kita bersinergi untuk melakukan aksi. Jadi tidak lagi BPBD ini, kalau BPBD kita bisa semuanya harus saling terkait, juga pelibatan desa, semua pihak harus saling bersinergi. Saya kira itu untuk pertemuan malam ini. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber dan juga relawannya sekali lagi, dan tentu tidak lupa kepada teman-teman Tagana yang sudah memprakarsai pertemuan ini. Selamat ulang tahun, sukses selalu, dan semoga Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan khususnya Jawa Tengah aman dari bencana.